Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja maupun YouTube. Minggu ini adalah Minggu Advent pertama dengan tema Menanti Tuhan dalam Kesiapsediaan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita simak warta lisan dalam tayangan video berikut ini. Selamat hari Minggu. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent yang akan dimulai pada tanggal 27 November hingga 18 Desember 2022. Dalam masa Advent yang pertama sampai dengan yang keempat, aksi doa syukur dan permohonan menjadi bagian aksi Advent kita di tahun 2022. Umat dapat menuliskan doa syukur dan permohonan di kartu doa yang disediakan oleh panitia Natal di teras gereja, kemudian menggantungkannya pada pohon doa. Pada tanggal 24 sampai 25 Desember 2022, pada kebaktian Natal pertama dan yang kedua, doa-doa yang dituliskan akan didoakan bersama-sama secara pribadi dalam doa syafaat. Umat dapat mengambil kartu doa umat lain di pohon doa di depan pintu masuk ruang ibadah. Marilah kita saling mendoakan sesama umat Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini rangkaian kebaktian Masa Raya Natal 2022 GKI Taman Aries. Masa Advent dimulai pada hari Minggu 27 November sampai dengan 18 Desember 2022. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember pukul 5 sore dan 8 malam. Pada hari Minggu 25 Desember kita akan merayakan sukacita Natal dalam kebaktian Natal kedua pukul 7.30 pagi dan 5 sore secara onsite. Sedangkan perayaan Natal anak diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini dalam kebaktian akhir tahun 31 Desember pukul 6 sore. Kebaktian tahun baru sekaligus sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 7.30 dan 10 pagi secara onsite. Pada pukul 5 sore, kebaktian live recording tanpa perjamuan kudus dapat diikuti melalui YouTube. Mari kita sambut Masa Raya Natal. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang diadakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari kitab Mazmur 131 dan akan dilayankan oleh Saudari Yosefa Ardiana K. Dewi. Mari Bapak, Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 2 Desember 2022 pada pukul 10 pagi dengan tema Berharap dalam Kebuntuan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti dari GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 7 pagi yang dapat diikuti secara tatap muka di gedung gereja. Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di GKI Taman Aries.
Pada periode Oktober dan November tahun 2022 ini, kami dari bidang pengembangan dan organisasi sedang melakukan sensus GKI Taman Aries. Data yang kami dapat akan kami gunakan untuk menyusun strategi pelayanan kami agar menjadi tepat sasaran dan lebih baik lagi. Sensus ini tidak hanya untuk jemaat saja loh, melainkan untuk simpatisan. Jadi, ayo Bapak Ibu bisa scan barcode ini ya. Ayo, udah di-scan belum? Oke, jangan lupa diupdate datanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Data lengkap GKI TA Mantap. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Pernahkah kita berada dalam suatu penantian? Banyak orang merasa menanti adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Ketidakpastian mungkin menghadirkan kekhawatiran dan pergumulan. Godaan yang datang kadang membuat kita merasa putus asa dan kehilangan harapan. Seringkali penantian ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, pekerjaan bukan hal yang mudah didapatkan. Hari, bulan, bahkan tahun ia menanti jawaban yang tak kunjung didapatkan. Lalu, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita merasa putus asa ketika menanti pekerjaan? Seiring berjalannya waktu, beranjak dewasa, adakah rasa cemas yang hadir ketika kita menanti pasangan hidup? Buah hati selalu dinantikan sebagai berkat dari Tuhan. Mudah bagi sebagian orang, namun sulit juga untuk beberapa yang lainnya. Pernahkah kita lelah dalam menanti hadirnya sang buah hati? Hampir 3 tahun kita melalui masa pandemi. Pandemi yang membuat kegiatan kita menjadi terbatas. Kapankah pandemi ini akan berakhir? Pernahkah kamu mengalami kegelisahan saat menunggu pesanan online yang tak kunjung datang? Menjadi orang tua yang jauh dari seorang anak bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita merindukan dan menanti kabar serta kehadirannya. Doa yang selalu terucap dengan harapan akan segera bertemu. Menanti adalah salah satu guru terbaik dalam hidup ini. Karena melalui penantian, kita mau tidak mau belajar nilai dari penantian itu sendiri. Yakni menanti saat-saat Allah bekerja di dalam diri kita dan bagi kebaikan kita. Dalam penantian itulah kita menumbuhkan ketahanan, yaitu kesanggupan untuk mempercayai kasih dan kebaikan Allah, sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Di Advent pertama ini, kita menyalakan sebatang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah sabdanya, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita.
Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan di dalam terang-Mu yang datangnya telah lama dinantikan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki masa Advent. Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak menghayati dan memaknai kehidupan dengan segala pergumulannya, dalam perspektif pengharapan dan penantian kedatangan Kristus. Dalam pengharapan dan penantian inilah maka kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan bersiap, sedia dan berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44 berkata, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saudara yang terkasih, dalam masa pengharapan dan penantian ini, mari, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah?
Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama, ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur kata dan perbuatan kita? Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Ya Allah Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan seruan pengakuan dosa kami. Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Kepadamu ya Tuhan kami memohon pengasihan. Amin. Datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatimu, aku berserah Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terbumbung dalam gelap. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 tertulis, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Di dalam keterbatasan lahirlah penebus, terwujud yang diimpikan.
benar di mata dunia, di dalam keterbatasan Maria tak gentar melangkah terus ke Betlehem menurut jalannya. Tiada tempat tersedia di malam lahirnya. Manusia enggan berbagi kepada yang Bapa, tetapi Tuhan berkarya di tempat yang indah. Palungan pun dipakainya menjadi tatanya. Di dalam keterbatasan manusia berlomba mengambil semua baginya, tak ingat sesama. Jiwanya tak tetap besar, tak puas rasanya, sampai hatinya disentuh Sang Bayi mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Berkatilah kami ya Bapa pada pagi ini dengan firman-Mu, sehingga diri kami kembali dipenuhi oleh kekuatan, oleh hikmat, pengajaran, dan tuntunan yang daripadamu. Dengan demikian firman Tuhan yang kami boleh terima hari ini, itu boleh memimpin dan menolong kami untuk menjalani hari esok, minggu yang baru. Tuhan Yesus, bersabdalah, biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini mengajar kita untuk selalu siap sedia. Siap sedia untuk apa yang terjadi di depan kita. Termasuk juga saudara-saudara pada minggu ini. Bahwa kalau saudara-saudara melihat warta minggu lalu, maka pada minggu ini ada pendeta yang memimpin ibadah, yaitu bukan pendeta Rinto. Tetapi hari yang kemarin mendapat kabar bahwa pendeta harus menjalani apa istilahnya ya, selain isoman apa ya, isolasi ya, sama ya, jadi isolasi seperti itu ya. Jadi harus siap begitu ya. Sama seperti waktu ulang tahun gereja pada waktu itu ya. Ulang tahun gereja semua sudah direncanakan, semua sudah dirancang, tapi pada hari H perubahan terjadi. Situasi membuat kita harus selalu siap sedia. Ya, sehingga saya di rumah, Pak Kiki yang ada di sini begitu. Nah, sama seperti tema kita pada hari ini mengatakan menanti Tuhan dalam kesiapsediaan.
Ya, kita diajak untuk siap sedia selalu. Sebagaimana ilustrasi di dalam slide tadi, ada banyak penantian-penantian yang kita nantikan dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, manusia itu akan siap sedia, akan menanti dengan kesediaan ketika dia melihat atau menganggap bahwa sesuatu yang dia nantikan itu adalah sesuatu yang penting bagi dia. Jadi itu hal yang paling mendasar. Kalau seseorang itu menganggap yang dia nantikan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya, maka dia akan bersiap sedia untuk menantikan itu. Ya, dan slide tadi siluet tadi di awal memberi gambaran. Kalau ditanya begini, kalau saudara pesan online, lalu saudara pesan sapu tangan plastik dengan online, lalu saudara pesan emas batangan dari Antam lewat online, yang mana yang saudara akan siap sedia untuk sambutnya? Yang sapu tangan plastik atau emas batangan online yang diantar sama tukang online? Tan, kamu lebih siap sedia yang mana, Tan? Yang emas batangan atau yang sapu tangan emas ya? Kenapa? Karena lebih berharga. Kan bisa betul itu. Nathan itu betul jawabannya. Dia pintar sekali. Ya, itu saya tidak duga jawaban itu ya. Luar biasa. Hebat. Ya. Jadi memang kita tidak akan bilang sama abang-abangnya. Ketika biasanya kalau sapu tangan plastik, kita misalnya kita bilang udah keluar dulu aja. Nanti abangnya telepon. Ini ada paket. Oh, lempar saja. Atau taruh saja di situ. Betul ya? Biasa begitu. Atau ada kotaknya, taruh di kotaknya. Tapi ketika emas batangan, abangnya telepon, Pak, Bu, emasnya udah datang nih. Oh, lempar saja di situ. Kita nggak bilang begitu ya. Lempar saja di situ, taruh saja di situ. Pasti kita bisa cenderung akan menunggu menanti. Kita takut apa yang kita nantikan itu tidak datang begitu. Nah, itu salah satu. Kesiapsediaan itu tergantung daripada kita melihat apa yang kita nantikan itu sesuatu yang penting atau tidak dalam hidup kita. Nah, termasuk juga Bapak Ibu, kita harus belajar menanti itu seperti saat ini. Tampaknya kita perlu belajar bagaimana cara menanti dengan baik. Belajar dari tokoh-tokoh politik saat ini. Saya tidak sebutkan. Tetapi ada hal yang kita pelajari. 2024 itu masih jauh, saudara. Menurut hitungan kita yang berbeda. Tapi bagi para orang-orang yang melihat 2024 itu sesuatu yang sangat penting bagi hidup dia, maka dia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambutnya. Segala sesuatu dibangun untuk menyambutnya. Segala sesuatu dilakukan untuk menyambutnya. Karena baginya, waktu yang akan datang itu, hari H itu terkait dengan hidupnya. Kepentingannya, kebutuhannya, dirinya. Karena itu mereka sudah mulai menata bagaimana mengubah image-nya, bagaimana mengubah sikapnya, bagaimana mengubah sapaannya, bagaimana mengubah tindakannya, bagaimana mengubah perbuatannya. Semua dilakukan untuk menyambut hari H yang akan datang di 2024. Mungkin kita merasa bahwa apa sih itu? Tetapi ada hal yang kita belajar. Yesus juga ngajarin kita kan. Kalau kamu belajar juga dari bendahara yang tidak jujur itu. Bagaimana dia melihat hidupnya begitu penting daripada apapun. Sehingga ketika dia tahu sang Tuhan akan mereview dia melakukan sesuatu untuk hidupnya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan terus belajar juga melihat kalau dunia saja tahu bagaimana menyiapkan diri untuk sesuatu yang penting dalam hidupnya. Lalu bagaimana saudara dan saya? Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan,
Orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang. Dia datang bukan untuk liburan. Dia datang bukan untuk healing di dunia ini. Dia datang untuk saudara dan saya. Dia datang untuk hidup saudara dan saya. Dia menyiapkan sesuatu yang penting bagi saudara dan saya, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa nanti. Tetapi ketika Yesus melihat ini penting, bagaimana saudara dan saya melihat? Apakah penting keselamatan yang saudara sudah terima? Apakah penting tempat yang Tuhan siapkan untuk saudara? Apakah penting hidup bersama Allah yang telah Allah siapkan untuk saudara dan saya? Apakah penting penantian ini? Saudara-saudara, saya tidak bisa menjawab. Karena hati saudara yang harus menjawab. Dan hati saya yang harus menjawab. Saya tidak mau menjawab kepada Pak Mario. Saya tidak mau menjawab kepada Bapak Ibu. Tapi saya harus menjawab pada Tuhan. Tuhan, kalau kau melihat hidupku penting, dan kau siapkan segala sesuatu waktunya untuk kehidupan ini. Lalu saya harus jawab apa pada Tuhan? Saudara harus jawab apa? Saudara dan saya mungkin bisa berkata, ya Tuhan, Engkau penting bagiku. Waktu penantian itu penting bagiku. Tapi Tuhan Yesus tahu hati saudara dan saya. Kita bisa bersembunyi saudara dari orang lain. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan sesungguhnya diri kita, hati kita dalam masa penantian di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana saudara-saudara? Kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab kita, leksionari kita pada saat ini, ketika kita melihat bahwa kedatangan Kristus itu penting, maka firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan leksionari hari ini mau mengajarkan kepada kita. Ayo, coba kau lihat betapa kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam hidupmu. Dan Dia mau datang dengan waktu yang tak terduga. Karena itu kita diajak untuk siapkan diri kita saudara. Siapkan tanggung jawab kita, siapkan jawaban kita. Siapkan hati kita sehingga ketika waktu itu datang Tuhan menemukan hati kita siap untuknya. Lalu apa yang harus disiapkan? Leksionari kita mengajak kita di sini. Ketika di dalam Injil Tuhan Yesus mengingatkan tentang hari itu, kedatangan anak manusia itu. Tuhan Yesus dengan sengaja mengambil sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam peristiwa air bah. Dalam peristiwa Nuh pada saat itu. Apa artinya saudara? Ketika Tuhan Yesus mengangkat cerita itu untuk berkata pada zaman setelahnya. Setelah ribuan tahun dari peristiwa Nuh. Tuhan Yesus angkat lagi peristiwa yang mungkin sudah terlupakan oleh manusia pada waktu itu. Tuhan Yesus angkat cerita itu setelah ribuan tahun peristiwa itu terjadi. Dalam narasi kitab suci. Lalu ribuan tahun lagi pada saat kita ini. Kita membaca cerita itu. Kita membaca perkataan Yesus. Kenapa Yesus mengangkat itu? Dalam kaitan dengan kedatangannya. Berarti ada sesuatu yang penting di sana saudara. Apa yang penting di sana? Yesus mau mengangkat situasi yang terjadi pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada saat itu? Bahwa banyak orang-orang pada saat itu terbuai oleh kenyamanan hidup. Sehingga mereka menjadi masa bodoh untuk menumbuhkan kehidupan bersama dengan Allah. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Yang terjadi adalah orang-orang begitu nyaman, terbuai dalam kenyamanan hidupnya. Kenyamanan di sana ada dua kenyamanan yang membuai hidup mereka. Yang pertama kenyamanan untuk hidup di dalam kejahatannya. Yang kedua kenyamanan untuk menikmati hari demi hari kawin, mengawinkan, makan dan minum. Kenyamanan untuk aktivitas-aktivitas manusiawinya. Semua dua hal itu membuai manusia pada zaman Nuh. Membuai sehingga orang melupakan. Orang yang nyaman itu membuat ia
abai untuk membangun relasinya dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus angkat, kau harus belajar dari Nuh katanya. Nuh juga tetap melakukan aktivitas hidup hariannya saudara-saudara. Tetapi pada saat yang sama di dalam situasi seperti Nuh tetap melakukan aktivitas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Allah berkata pada Nuh, Nuh bangun itu perahu itu. Tetapi firman Tuhan sebelumnya katakan di hadapan Tuhan Nuh itu benar, pribadi yang benar dan saleh. Artinya apa? Di tengah manusia yang sibuk dan hidup dalam kenyamanannya, nyaman berbuat dosa, nyaman hidup dalam kejahatan, dan nyaman untuk kehidupan sehari-harinya, Nuh belajar untuk tetap memiliki satu sikap yang berbeda. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan. Kemarin hari Sabtu saudara, saya bersama-sama dengan pasutri muda, kita berbincang sebelum ngobrol, sebelum kita memulai sesi kita. Satu pertanyaan yang saya ajukan pada mereka. Dalam gereja di GKI Taman Aries ini, saya bilang, apa pendapat kalian? Kenapa orang mudanya itu tampak mulai tidak terlihat? Dewasa-dewasa muda, dewasa-dewasa yang lain. Saya ingin tahu pandangan kalian yang muda. Ada satu jawaban yang menyentuh saya. Mereka bilang, menurut kami Pak, kami ini hidup dalam kenyamanan. Pengakuan yang jujur, tidak menyalahkan orang lain, tetapi melihat dirinya sendiri. Menjawab pertanyaan itu dari dirinya sendiri, bukan menjawab dan menyalahkan orang. Saya tanya, kenapa kalian nyaman? Apa yang nyaman? Karena dia bilang, kami hidup dari sejak awal muda, segala sesuatu terfasilitasi. Saat ini juga pekerjaan dan lain sebagainya, kami juga baik-baik saja. Sehingga kami tidak punya alasan atau tidak punya tahu kenapa kami harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ini mengejutkan. Kalau misalnya kita di gereja, lalu pendeta cerita, berkhotbah tentang bahwa ketika kau punya pergumulan, Tuhan mendampingimu, Tuhan ada untukmu. Bagi kami tidak masuk Pak, dia bilang. Kenapa tidak masuk? Karena kami tidak tahu apa itu penderitaan. Apa itu pergumulan yang pernah mungkin dialami oleh orang-orang. Lalu saya tanya sama mereka, lalu apa yang akan membuat engkau keluar dari kenyamanan itu? Dan mereka jawab, mungkin kami harus belajar mengenali dan bersyukur di dalam situasi kami. Saudara, Nuh bersyukur bahwa dia memiliki Allah yang memperhatikan hidupnya. Nuh bersyukur pada Tuhan yang mengasihinya. Di tengah orang yang hanya memikirkan kenyamanan hidupnya, Nuh berdiri dan mengucap syukur. Saudara, ini yang Yesus katakan. Di hari-hari akhir, saudara dan saya akan dibuai oleh kenyamanan. Nyaman untuk hidup sehari-hari, makan dan minum, kawin mengawinkan dan melahirkan, bekerja dan sebagainya. Nyaman untuk saudara dan saya berbuat jahat tanpa bertobat. Tapi di situ Tuhan Yesus ingatkan, hati-hati. Karena kedatangan itu tidak terduga. Jangan sampai kenyamanan membuat kita tidak mendapat tempat di dalam kasih karunia. Itu yang pertama saudara. Bangun kata Tuhan. Bangun dari kenyamananmu. Hai anak muda bangun. Hai saudara-saudara bangun. Itu Tuhan Yesus bilang.
Lalu yang kedua apa saudara-saudara? Dalam Yesaya kita melihat satu hal lain. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-5, khususnya ayat 3 dan 4, ada dua hal yang menarik di situ. Ketika firman Tuhan ini mengatakan dalam ayat 3, apa yang diajar di situ? Ketika digambarkan pada hari akhir itu, bangsa-bangsa dan orang-orang akan datang, dia bilang. Datang ke rumah Tuhan dari mana-mana. Apa yang terjadi di hari akhir itu? Maka di situ dikatakan ada hal yang kita harus bangun di situ. Yang terjadi pada hari akhir itu, dia menemukan ada orang-orang yang datang yang mencintai Tuhan dan membangun hubungannya. Ada sebuah kerinduan dalam pengajaran firman dan ibadahnya. Jadi di situ digambarkan bagaimana saya menanti Engkau ya Tuhan, menanti Yerusalem, menanti untuk sampai di sana. Firman Tuhan bilang, kau harus mau belajar menyiapkan diri, hatimu, pikiranmu untuk mencintai firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan dan ibadahmu. Itulah penantian. Kau tidak menanti dalam ratapan, kau tidak menanti dalam kesenangan, tapi kau menanti di dalam cinta pada pengajaran firman Tuhan. Itu yang dilihatkan oleh Yesaya. Betapa Tuhan merindukannya. Pada hari penantian itu, dia menemukan pribadi-pribadi yang mencintai pengajaran firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dan mencintai, keluar dari kenyamanannya untuk datang ke rumah Tuhan dalam sebuah ibadahnya. Lalu di dalam ayat 4 dikatakan, bagaimana itu bisa menanti itu? Maka di situ dia bilang, hiduplah dalam cinta perdamaian dengan sesamamu. Ubahlah kekerasanmu menjadi cinta dan damai. Ubahlah tombakmu untuk menjadi mata bajak. Dikatakan di situ. Ubahlah pedangmu. Ubahlah tombakmu. Ubahlah pedangmu menjadi mata bajak dan tombakmu menjadi pangkas rambut. Menjadi pangkas. Dia tidak bilang si pangkas rambut. Kenapa saya bilang pangkas rambut di sini? Salah saya itu. Ya, pisau pemangkas itu. Pangkas rambut. Saya nggak kebayang itu mata apa? Mata tombak jadi pangkas rambut, gimana mangkasnya itu? Tapi poinnya adalah bahwa dalam menanti hari-hari itu ada sebuah perubahan dalam hidup kita, saudara. Perubahan dari kekerasan menjadi damai, dari kebencian menjadi cinta, dari kemarahan menjadi belas kasih. Segala perangkat yang saudara mampu untuk melakukan kekerasan, saudara harus ubah. Kita harus ubah. Tangan yang mampu untuk memukul, maka tangan ini diubah menjadi membelai, menyayangi, menopang, dan menolong. Mulut yang mampu untuk menjadi mata pedang bagi hidup dan hati orang, maka dia berubah, saudara. Mulut ini harus diubah menjadi lidah yang menghibur, menguatkan, dan mengubah. Di situ firman Tuhan ajarkan. Sehingga dalam kitab Roma dikatakan, dalam masa penantian itu kita akan belajar untuk hidup dalam penguasaan diri dan kedagingan. Belajar untuk hidup di dalam terang. Saudara tahu ya, kalau kita terbiasa dalam gelap, tiba-tiba ada terang, mata kita sakit enggak? Pasti. Tiba-tiba kita terlalu biasa dalam gelap. Lalu tiba-tiba kita harus keluar dari goa yang gelap, keluar kepada terang. Maka kita harus belajar untuk hidup dalam terang. Kita harus belajar untuk hidup melihat kejelasan. Kita harus belajar untuk melihat cinta yang dari Tuhan. Kegelapan membuat kita samar untuk melihat bahwa di dalam hidup ini ada Tuhan Yesus yang siap untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, dalam masa penantian ini
Mari saudara-saudara, kita hati-hati jangan terbuai oleh kenyamanan. Kita harus ingat itu. Kalau saudara mulai nyaman, mulai bilang, Tuhan, hari ini saya mau berdoa. Saya terlalu nyaman dalam kejahatan dan saya terlalu nyaman untuk diri saya sendiri. Tapi saya mau belajar dari Nuh. Saya tidak nyaman dalam kejahatan dan saya tidak mau nyaman dalam kenyamanan diri, tapi mau berkarya. Membangun sebuah bahtera keselamatan untuk kehidupan ini. Kita belajar untuk mencintai Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan hari ini saya mau belajar untuk mencintai pengajaran firman-Mu. Dan ibadah, belajar di sana. Kita juga mau berdoa hari ini, Tuhan saya mau belajar untuk hidup dalam cinta. Mengubah sesuatu yang keras dalam diri saya. Mengubah untuk cinta dan perdamaian. Dan terakhir kita belajar, berdoa minta Tuhan tolong Roh Kudus kuatkan saya. Untuk saya mampu hidup di dalam terang, menguasai diri dan kedagingan saya. Inilah masa penantian yang kita bisa lakukan, menanti kedatangan Tuhan. Tuhan menganggap saudara penting, saya penting baginya. Karena itu dia mengajak kita, siaplah, siap sedialah. Karena aku datang pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berta sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di YouTube ataupun di rumah, tadi ada 4 poin itu ya. Kenyamanan, cinta pengajaran firman Tuhan, damai, dan penguasaan diri. Pilihlah. Kita jadikan doa syafaat kita. Pilih salah satu. Saudara mau doakan apa hari ini? Respon firman Tuhan itu dengan mendoakan. Mana yang paling dekat dengan diri saudara dan saya? Apakah masalah kenyamanan? Atau masalah kita tidak cinta pengajaran dan ibadah itu kita perlu tingkatkan. Atau masalah yang kemudian kita membawa dan mengubah semua kekerasan menjadi damai dan penguasaan diri. Pilihlah saudara. Doakan hari ini sebagai respon saudara atas firman Tuhan. Bilang, Tuhan tolong saya dalam masa penantian ini. Mari kita berdoa. Saya kasih kesempatan buat saudara untuk menaikkan doa pribadi itu. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik. Ketika kami membaca firman Tuhan dan membaca tentang masa penantian akan kedatangan anak manusia, kedatangan-Mu kembali. Satu hal yang kami di situ mendapatkan pengajaran, bahwa kedatangan-Mu adalah karena cinta. Cinta kepada manusia ini. Cinta kepada setiap pribadi yang Tuhan Yesus telah selamatkan. Dan karena itu Bapa, kami mau belajar. Tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu, setiap kami yang berdoa, setiap kami yang memohon bimbingan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak terbuai oleh kenyamanan, terbuai oleh kekerasan, terbuai oleh kedagingan. Dan kami belajar untuk mencintai pengajaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, hari ini, di Advent pertama ini, kami mau mulai perjalanan yang baru. Sebagai tahun liturgi yang baru, Tuhan kuatkan kami semua.
Sehingga dengan demikian, anak-anakmu khususnya di GKI Taman Aries ini, dari yang kecil sampai yang tua, kami semua siap belajar bertumbuh, belajar menyiapkan diri di dalam iman percaya menanti kedatangan Kristus. Bapa, tolong kami, berkati kami, mampukan kami. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami semua yang kami kenal, yang ada dalam hati dan pikiran kami, yang saat ini mereka sedang menjalani isoman. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk mereka dengan cinta yang daripadamu. Kiranya rahmat-Mu boleh memberkati Tuhan, memberikan pemulihan pada mereka. Ataupun mungkin yang sakit karena sakit-sakit yang lain, yang saat ini dirawat di rumah sakit, atau mungkin di rumah di dalam masa-masa pemulihannya. Kami juga mohon Tuhan, mohon rahmat-Mu untuk mereka. Berkati dan berikan kekuatan dan pemulihan. Kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini merintis usaha, yang saat ini sedang dalam kondisi sulit. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan kuatkan dan beri hikmat untuk pergumulan karir mereka, pergumulan-pergumulan di pekerjaan yang saat ini dihadapi. Berikan pimpinan-Mu pada mereka Tuhan. Roh Kudus kuatkan dan tuntun supaya mereka tidak jatuh karena semua pergumulan itu. Tapi kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini hidup dalam kenyamanan Tuhan. Sehingga kami hidup dan terbuai di dalamnya. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak dibuai oleh kenyamanan ini. Baik kenyamanan karena hal yang jahat yang kami kerjakan, ataupun nyaman karena kami terlalu sibuk mengurusi diri dan kepentingan kami. Sehingga pekerjaan Tuhan, bahtera keselamatan itu tidak ada yang mau ambil bagian untuk membangunnya. Tuhan Yesus, Roh Kudus kami memohon, biar Tuhan tolong sentuh hati kami semua untuk mengucap syukur padamu atas segala kebaikan, bukan terbuai oleh kebaikan ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk juga pelayanan-pelayanan di GKI Taman Aries ini. Tuhan berkati semua para pelayan, berikan hati yang selalu menopang satu sama lain, berikan hati yang selalu saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Topang kami semua Tuhan. Karena ini kami tahu pekerjaan-Mu, kami lemah, tapi kami tahu kami dikuatkan. Kami berdoa Bapa buat gempa, bencana alam Cianjur. Bapa Surgawi, di dalam tengah-tengah gempa ini ada saja isu-isu yang beredar. Tetapi biarlah hati panggilan Tuhan membuat kami tetap melayani dan membangun dan menyatakan cinta kasih pada sesama. Biarlah kami terus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling kuatkan, menguatkan, saling berbagi untuk saudara-saudara yang mengalami situasi sulit di Cianjur maupun di tempat lain. Tuhan Yesus, Kau juga kiranya terus memimpin, melanjutkan karya-karya kebaikan dan hikmat pada pemimpin-pemimpin negeri ini. Agar dalam mengatur dan menata dan untuk memasuki tahun yang baru nanti, ada hikmat yang menuntun di depan. Sehingga siapapun yang mengambil kebijakan, maka hikmatlah yang menuntunnya. Juga untuk seluruh proses politik negeri ini Tuhan, kami memohon, biarlah setiap orang, para pemimpin yang memiliki cita-cita, agar betul-betul mengubah hati dirinya untuk bangsa dan negara ini. Bukan hanya untuk sebuah tampilan-tampilan semata, tapi momen ini menyadarkan bangsa bahwa ada sebuah perjuangan yang mau dilanjutkan untuk pemulihan-pemulihan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan dan pemulihan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan kris yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang saat ini beribadah di gedung gereja, kris tertera di depan kursi masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Selama bumi ini Engkau pelihara dan hidupi, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hari selalu ada pengharapan yang baru, yang membuat kami berani untuk melangkah, untuk menghidupi hari demi hari. Bapa, kami datang di dalam ungkapan syukur kami, melalui persembahan yang kami bawa pagi hari ini. Berikan hikmat bagi gereja, agar persembahan ini dapat berguna untuk meneruskan pengharapan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang kedatangannya kami nantikan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bersiap sedialah dan berjaga-jagalah dalam menapaki jalan pengharapan. Jagalah pelitamu terus menyala dan janganlah berputus asa. Teguhkanlah imanmu dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Surya kebenaran. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab kala rupalah kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah jemlah, berjaga dan berdoa telah datang pelepas. Bila lampu terus menyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertaimu. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.